Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Sampai saat ini beragam nikmat dari Allah terus kita rasakan. Alhamdulillah, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pernah di suatu hari sahabat yang mulia yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala menulis surat yang beliau tujukan kepada sahabat yang lainnya yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Dalam surat tersebut Salman Al-Farisi menulis, kata beliau radhiyallahu ta'ala an, akhi alaika bil masjid falzamhu, wahai saudaraku, hendaknya kamu senantiasa berada di masjid. Falzamhu, betah-betahkan dirimu di masjid. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Kata Salman Al-Farisi, saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah tempat berdiamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen lihat orang tersebut bertakwa atau tidak, pengen cari orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak, nyarinya di masjid, bukan di mall, bukan di tempat yang lainnya, tapi cari dia di masjid. Karena itulah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Makanya termasuk nikmat dari Allah kalau Allah masih mencurahkan di dalam hati kita rasa cinta,
rasa betah untuk duduk di dalam masjidnya. Karena itulah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa ilallah masajiduha. Dalam riwayat yang lainnya, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, masjid rumah Allah. Jadi sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk terus menanamkan kecintaannya berada di masjid, entah itu dengan sholat berjamaah terkhusus para lelaki, entah itu dengan majelis ilmu, entah itu dengan zikir doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita sudah enggak betah di masjid, berarti ada sesuatu yang salah di dalam hati dan jiwanya kita. Kalau kita sudah tidak lagi menjadi bagian orang-orang yang memakmurkan dan menghidupkan masjid, gawat itu. Makanya dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter sifat orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid dalam firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ayyakuna ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, dan mereka enggak pernah takut, enggak pernah cemas kecuali kepada harapnya Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka kata Allah menutup ayat ini, semoga mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memakmurkan, menghidupkan masjid itu, jamaah sekalian, diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan para ulama yang lainnya dalam tafsir beliau. Kata mereka, dan memakmurkan masjid itu mencakup dua perkara, mencakup memakmurkan dan menghidupkan masjid dengan makna hissi, bangunan fisiknya. Ada duit kita, jangan sungkan-sungkan sumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk membangun sarana prasarana demi kenyamanan jamaah. Itu amal jariah itu, ambil bagian. Jangan sampai kelak kita nyesal pada hari kiamat, ternyata dari banyak harta duit yang diberikan oleh Allah, tidak satu sen pun, satu perak pun yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu amal jariah, padahal itu amalan yang bakalan terus menerus pahalanya mengalir walaupun kita sudah wafat. Usia bisa berhenti, tapi usahakan amalan tersebut terus mengalir untuk kita walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu rindu, selalu terpaut untuk berada di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang besar kalau kita sudah tidak rindu, kangen, terpaut hati kita dengan masjid rumah Allah, padahal itu tempat yang paling disenangi, disukai oleh Allah. Musibah kalau kita sudah tidak mampu menyabarkan dirinya kita untuk berlama-lama di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Maaf, begitu dahsyatnya gempuran iblis dan bala tentaranya.
Kalau kita duduk di masjid sejam 2 jam, oh terasa lama banget. Iya coba. Tapi giliran duduk di kafe, nongkrong di kafe, di mall, tawaf 5 jam pun nggak terasa. Iya coba. Nggak ada di sini. Di sini insya Allah jamaah kita baik semuanya. Insya Allah. Ini di luar jamaah sekali, bahaya. Bahaya itu. Itu tablis, jeratan dan tipuan iblis. Bahkan sampai asiknya di luar, sampai lupa jam sholat. Ya, alhamdulillah kalau kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan kali ini mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita jaga nikmat yang satu ini. Alhamdulillah kalau Allah masih terus menggerakkan hati kita untuk datang di tempat yang paling dicintainya. Jamaah sekalian, di hadapan kita kelanjutan dari pelajaran rutin kita dalam pembahasan Kitabul Jami' yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Dan sebelumnya seperti biasa insyaallah kita akan dengarkan pembacaan hadis dari hafalan. Silakan, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ayo di sini. Hah? Mau di situ atau di sini? Sini aja. Bismillah. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau dikalah. Harus hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibiasakan hafal Quran dikit-dikit, hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikit-dikit. Bagus tuh. Hafal Quran, hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasakan. Tanamkan kebiasaan ini kepada anak-anak kita. Ya, sekarang zamannya orang tua lebih bangga ketika anaknya pandai joget-joget di TikTok, ya, dibandingkan menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an. Ayo, tafadhal, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Bacaan hadis ke-38. Masya Allah, barakallahu fiik. وعن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم. Insyaallah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya namun tidak suka menonjolkan diri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-38. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertanda baiknya keislaman seseorang adalah ditinggalkannya oleh dia sesuatu yang tidak bermanfaat dari bagian tujuan hidupnya. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Dijaga hafalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Wa ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia
Abdullah ibnu Umar, anak dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Nikmat ibu bapak, ya, lihat, bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang besar dari Allah. Ketika Allah memberikan anak keturunan yang soleh dan soleha, itulah harta kita yang sebenarnya yang akan membawa kehidupan, kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Maka penting bagi orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak mereka, karena kita selaku orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak cuman perhatikan pakaian, makanan, kesehatan untuk anak-anak kita saja, itu bagus, tapi jangan lupa ada perkara yang terpenting yang harus lebih kita perhatikan untuk mereka, yaitu menanamkan pendidikan agama untuk mengenalkan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Juga di dalam hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, boleh juga kita katakan radhiyallahu taala anhuma, karena Jabir dengan bapaknya Abdullah itu juga, ya, pasangan bapak dan anak yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu adz-dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu asy-syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhrajahu Muslimun. Kata Nabi, ittaqu dzulma, ay ihdharu adz-dzulma, waspada, hati-hati kalian dari kezaliman, hati-hati. Nabi ingatkan kita semuanya, jangan sampai kita terjatuh dalam kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu asy-syuhha, kemudian Nabi ingatkan lagi, hati-hati, waspada kalian terhadap asyuh, kekikiran, kebakhilan, pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat syuh, kikir, pelit, itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jamaah yang kami muliakan, di hadapan kita ini adalah hadis yang memberikan keterangan untuk kita semuanya agar berhati-hati dari akhlak yang jelek. Sebagaimana telah kita terangkan bahwa seorang muslim dan muslimah itu tidak hanya berkewajiban belajar tentang akhlak-akhlak yang baik saja, tapi dia juga harus belajar. Kita semua harus belajar tentang akhlak yang jelek, biar kita bisa tahu dan bisa menjaga dirinya kita agar tidak terjatuh dalam akhlak-akhlak yang jelek tersebut. Hati-hati. Di antara akhlak yang jelek tersebut adalah apa? Sikap perbuatan zalim. Al-zulmu, ya, kata para ulama, asalnya dari kata an-naqsu, kurang, ya. Al-zulmu secara bahasanya maknanya an-naqsu, kurang, ya.
Adapun dari tinjauan syariat, ya kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa amma fi syara', adapun zalim dari tinjauan syariat, fahuwa al-udwan 'alal ghair wa 'alan nafs aidan, sikap melampaui batas terhadap orang lain dan terhadap dirinya kita. Makanya kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum zalim ini. Zalim dengan segala macam jenis dan bentuknya haram di dalam Islam. Zalim dengan segala bentuk dan rupanya haram di dalam Islam. Karena zalim itu jamaah sekalian, di antara para ulama ada yang menyebutkan terbagi dua. Di antaranya Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi bapak ibu mau membagi kezaliman itu terbagi dua ataukah tidak, tiga sama saja. Di antara ulama yang mengatakan kezaliman itu terbagi dua, di antaranya Imam Ibnu Rajab dan para ulama yang lainnya, mereka cuma membuat dua garis besar. Kezaliman terhadap diri sendiri, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap orang lain. Di sana, dan ini yang paling sering kita dengarkan dan dapatkan, para ulama membagi kezaliman itu dari dalam tiga bentuk. Yang pertama, kezaliman terhadap hak-hak Allah. Ini yang sering kita tekankan. Kata-katanya itu kezaliman seorang hamba kepada hak-hak Allah. Jangan lagi katakan kezaliman seorang hamba kepada Allah. Jangan katakan itu. Sekarang diperbaiki itu bahasanya, kezaliman seorang hamba kepada hak-hak Allah. Para ulama mengatakan zulmul 'abd lillah, kezaliman seorang hamba kepada Allah itu perkara yang mustahil. Itu juga merupakan perkara yang menunjukkan kurang adab. Kok bisa-bisanya hamba menzalimi Allah? Ya kan? Secara bahasanya ya nggak mungkin kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah yang Maha berkuasa. Allah itu Rabbnya kita. Kok bisa-bisanya kita zalimi Allah? Makanya para ulama ingkari kata zulmul 'abd lillah, kezaliman hamba kepada Allah itu tidak beradab kepada Allah. Tapi ungkapan yang benar apa? Zulmul 'abd fi haqqillahi azza wa jalla, kezaliman seorang hamba pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan yang benar. Apa haknya Allah jamaah? Ibu bapak, apa haknya Allah kepada kita? Hah? Apa haknya Allah untuk kita ibadahi? Itunya hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika bertanya kepada Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala itu yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, dan apa yang akan didapatkan oleh hamba ketika menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Kata Muadz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya enggak tahu. Yang tahu itu cuma Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun menjelaskan, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah itu, haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah apa? Untuk diibadahi, diikhlaskan, dimurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan oleh hamba ketika dia menunaikan haknya kepada Allah apa? Alla yu'adziba may yusyriku bihi syai'a. Allah enggak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukannya. Itulah kebaikan yang akan didapatkan oleh hamba tersebut, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang gak sudi untuk menduakan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong diperhatikan ini.
Karena banyak sekali kita dengarkan, yang kita baca dari tulisan-tulisan kezaliman seorang hamba kepada Allah. Mulai saat ini ajarkan anak-anaknya, kita sebarkan seluas-luasnya. Karena tidak jarang para dai, para kiai pun, apalagi penuntut ilmu, apalagi kita masyarakat ini terkadang salah dalam memberikan ungkapan seperti ini. Padahal ini ungkapan yang harus kita berhati-hati dengannya, sebagai bentuk ta'adduban ma Allah, sebagai bentuk adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan itulah bentuk kezaliman kita terhadap dirinya kita sendiri. Yang merasakan pahitnya hukuman dari Allah sebab dosa dan kemaksiatan bukan orang lain, kita sendiri. Berarti kalau kita berbuat dosa kemaksiatan, itu pada hakikatnya kita menzalimi dirinya kita sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga, kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Ya, Ustaz, kok ada yang bagi 2, ada yang bagi 3 kezaliman ini? Gak ada pertentangan. Boleh sebutkan 2 jenisnya, boleh 3. Para ulama yang menjabarkan pembagian zalim cuma 2 bagian, mereka itu menjadikan pembagian yang pertama dan kedua jadi 1 bagian. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, masuk di dalamnya kezaliman seorang hamba kepada apa? Hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dicermati, kalau mau diresapi, kezaliman pada hak Allah itu jatuhnya kepada siapa? Dirinya kita sendiri. Maka dari itu para ulama, ya diantaranya Imam Ibn Rajab dan para ulama yang lainnya, cuma membatasi kezaliman itu pada 2 bagian. Kezaliman terhadap diri sendiri masuk di dalamnya apa? Perbuatan syirik yang kita lakukan, masuk di dalamnya apa? Hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita penuhi, karena pada hakikatnya itu semuanya akan kembali kepada dirinya kita, bukan kepada orang lain. Yang kedua, kezaliman kepada orang lain. Jamaah sekalian, kalau yang berkaitan dengan Allah kita sudah paham bahwa kezaliman kepada hak-hak Allah itu seperti kesyirikan, kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Tersisa bagi kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian, waspada kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan bahwa kezaliman yang terjadi pada hamba sesama makhluk ciptaan Allah itu tidak akan pernah lepas dari 3 perkara. Yang pertama, kezaliman yang menyangkut an-nafs, jiwa. Yang kedua, kezaliman yang menyangkut al-mal, harta. Yang ketiga, kezaliman yang menyangkut harga diri, al-ird. 3 ini, hati-hati. Kezaliman itu tidak akan pernah lepas dari 3 ini yang berkaitan dengan makhluk sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan coba-coba untuk berbuat zalim kepada orang lain dalam bentuk an-nafs. Bentuknya kita bunuh orang lain, bentuknya kita pukul orang lain, kita aniaya orang lain. Ataukah yang kedua, kita berbuat zalim kepada harta mereka, kita ambil dengan paksa, kita tipu mereka, kita makan harta mereka dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati-hati jamaah sekalian yang kami muliakan, mengingatkan diri pribadi dan kepada semuanya, hati-hati. Jangan coba-coba berbuat zalim pada harga diri, kehormatan seorang mukmin dan mukminah. Berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang-orang yang kita gibahi, orang-orang yang kita robek kehormatan dan harga dirinya, kelak semua mereka, kalaulah mereka tidak bisa menuntut kita di dalam kehidupan dunia ini, jangan lupa
di sana ada pengadilan seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya di momentum yang sangat sakral sekali di saat itu, di Hajjatul Wada, ya, di khutbah yang terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan ribuan para sahabat di saat itu, Nabi ingatkan, ya, Nabi ingatkan semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Dengan dasar hadis inilah kemudian tadi para ulama menyebutkan kezaliman yang terjadi di antara manusia itu tidak akan pernah lepas dari 3 perkara ini. Kenapa? Nabi ingatkan, ya, ala inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, jiwa-jiwa kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan diri kalian, haramun alaikum, haram untuk kalian tumpahkan, haram untuk kalian ambil. Maka wajib hukumnya bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap 3 perkara yang menyangkut hak saudaranya ini untuk dia kembalikan. Hukumnya bukan sunnah, hukumnya bukan mustahab, hukumnya bukan dianjurkan, tapi wajib hukumnya. Diingat-ingat, duit siapa saja yang pernah kita ambil dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat, harta mana yang pernah kita ambil, orang mana yang pernah kita zalimi dengan tangannya kita pukul mereka, kita aniaya mereka. Diingat-ingat, mana saja orang-orang yang telah kita robek kehormatannya dengan cara menggibahinya. Hati-hati, segera halalkan, segera cari pemaafan sebelum pintu pemaafan tersebut ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang tidak lagi berguna dinarun wala dirhamun, gak berguna lagi harta. Orang yang mau kita, orang yang dahulunya kita ambil hartanya, kita mau kembalikan lagi, gak ada lagi kegunaan di saat itu. Kenapa? Sudah wafat kita. Gak ada lagi gunanya minta maaf pada hari kiamat, gak ada. Semua itu hanya berlaku di dunia, jamaah sekalian. Gak ada itu orang saling maaf-maafan di dunia, gak ada. Gak ada. Yang ada itu tempatnya di dunia ini. Di akhirat itu tempatnya untuk kita apa? Untuk kita merasakan apa-apa yang telah kita tanam selama di dunia. Baik, baik balasannya, buruk, buruk balasannya. Maka jamaah sekalian, kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, segera minta maaf, kembalikan hak-hak mereka, kembalikan hak-hak mereka. Kalau kita tahu orang tersebut mampu memaafkan kita karena perbuatan ghibah yang pernah kita lakukan, karena aib yang pernah kita bongkar, datangin dia, minta maaf. Tapi kalau kita khawatirkan bakalan timbul mudarat, keburukan yang lebih besar, maka cukup kita beristighfar kepada Allah dan doakan kebaikan untuk orang yang sudah kita gibahin itu, dan wajib hukumnya untuk kita mengangkat kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang telah kita sebarkan tadi berupa fitnah yang tidak ada buktinya. Maka jamaah sekalian, di dalam hadis ini juga, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kata para ulama, kalau ada sebuah amalan kejelekan yang di situ disertakan balasannya, maka itu sudah cukup menandakan bahwa itu dosa besar. Dipegang-pegang itu. Kalau ada larangan yang disertai dengan ancaman, maka itu sudah menunjukkan bahwa amalan tersebut, larangan tersebut masuk dalam hukum dosa besar. Kalau cuma disebutkan pelarangan tanpa penyebutan akibatnya, ya, hukumannya, maka itu terkategorikan sebagai dosa kecil, ya, karena dosa itu ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar.
salah satu indikasi yang menunjukkan dosa itu dosa besar apabila disebutkan ancamannya. Apa ancamannya di sini jemaah? Hah? Apa ancamannya Bapak Ibu? Apa ancamannya? Ibu, Bapak, ngantuk. Ittaqu zulma. Apa setelahnya? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kata Nabi terhadap kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan. Jadi kaum mukminin itu pada hari kiamat akan nampak cahaya di wajah mereka. Ini juga yang saya ingin luruskan, bahwa tidak ada kaitannya ya, karena sebagian ada yang mengatakan bahwa di antara bentuk kebaikan itu adalah memiliki jidat yang hitam. Itu nggak boleh kemudian dijadikan sebagai vonis bahwa orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak ibadahnya. Demikian bahwa yang diinginkan oleh Allah dalam ayat tersebut, simahum fi wujuhihim min athari sujud, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama lainnya dalam kitab tafsirnya, bahwa yang diinginkan itu adalah cahaya yang nampak pada wajah-wajah mereka, terkhusus pada hari kiamat. Maka orang-orang yang diberikan kegelapan pada hari kiamat itu sudah menunjukkan kehinaan yang didapatkan oleh hamba tersebut. Makanya hati-hati. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan. Padahal kita menginginkan keterangan, penerangan pada hari kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Basyir al-masyaina fi dhulami 'alal masajid bin nur atam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Gelap subuh hari, malam hari, dia tembus kegelapan malam tersebut untuk bisa hadir di masjid rumah Allah, untuk mereka bisa sholat berjamaah. Untuk orang seperti itu kata Nabi, basyir al-masyaina fi dhulami ilal masajid bin nur atam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Diganti kegelapan yang mereka mampu menyabarkan dirinya untuk menuju masjid rumah Allah, diganti pada hari kiamat dengan apa jamaah? Dengan an-nur atam, cahaya yang sempurna. Maka hati-hati kalau sampai kegelapan tersebut kita dapatkan disebabkan kezaliman yang kita lakukan selama di dunia ini. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu asyuha, dan waspada kalian, berhati-hati kalian dengan asyuh. Sebagian ulama itu memberikan definisi asyuh itu asyaddu minal bukhl. Asyuh ya itu lebih parah dibandingkan pelit. Ini pelit, dia di atasnya lagi. Apa bahasa Indonesia ya? Kalau bahasa Arab itu keren jamaah sekalian, memang luar biasa itu bahasa Arab tuh. Kalau kita mau cari apa ya, sama ini pelit kikir ya 11-12, tapi kalau bahasa Arab itu luar biasa. Al-bukhlu dengan asyuh itu beda. Al-bukhl kalau bahasa Indonesia, asyuh ya sama-sama kikir pelit, tapi kalau dalam bahasa terbedakan. Al-bukhl kikir pelit, kalau asyuh itu lebih kikir, parah ini kikirnya. Bayangkan, karena kecintaannya yang luar biasa, para ulama kemudian mengatakan, kok bisa-bisanya ada orang yang kikir, yang pelit? Kata mereka, kekikiran, pelit itu tidaklah muncul kecuali apa? Hirsuhu alal mal, kecintaannya yang sangat berlebihan terhadap harta. Makanya karena cintanya tersebut dia tahan hartanya itu, gak mau dan gak sudi dia infakkan di jalan Allah, gak mau dia tunaikan hak dari harta tersebut berupa apa? Zakat. Yang wajib aja dia gak mau, apalagi apa jamaah? Apalagi yang sifatnya sunnah, sedekah,
Ya jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, diingat-ingat dong bahwa hartanya kita itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kehebatannya kita, bukan karena jagonya kita berbisnis, bukan karena pangkat jabatan yang ada pada dirinya kita, tapi itu murni kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah, bahwa harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita sudah sadar itu bagus, maka hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita akan berikan dari zakat, dari sedekah, infak. Satu hal yang perlu kita tanamkan bahwa zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan fisabilillah di jalan Allah, demi Allah tidak akan mengurangi hartanya kita. Bahkan sedekah, infak yang kita lakukan justru itu akan menjadi sebab keberkahan yang Allah berikan pada hartanya kita. Bahwa dengan infak dan sedekah itu insya Allah akan menjadi sebab Allah semakin membukakan keran-keran rezeki itu untuk kita. Kenapa? Karena sedekah, infak itu akan mendatangkan doa dari malaikat untuk hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakan yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Di setiap paginya, di setiap pagi hari ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melihat, mengawasi siapa-siapa yang berinfak di hari itu. Untuk orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, maka akan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Gak tanggung-tanggung, bukan Pak Kiai yang doakan kita, malaikat, makhluk yang gak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan, ataukah Allahumma a'ti munfikan khalafa. Wahai Allah, berikan ganti kepada hamba-hambamu yang menginfakkan hartanya di jalan. Subhanallah, doanya malaikat itu mustajab. Berkata lagi yang lainnya, untuk orang-orang yang pelit, kikir, gak mau berinfak di jalan Allah, didoakan kejelekan oleh malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, berikan kehancuran kepada orang-orang yang pelit dan kikir, yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalanmu. Tinggal pilih, mau didoakan kebaikan oleh malaikat ataukah didoakan kejelekan, naudzubillah. Maka ibu, bapak, ya, jangan sampai pada hari kiamat kita termasuk orang-orang yang nyesal. Ternyata di lembaran-lembaran catatan amalan kita gak ada pahala bersedekah, gak ada pahala berinfak, tidak ada pahala zakat yang kita keluarkan dari hartanya kita. Hati-hati, hati-hati. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kikir, pelit itu telah membinasakan umat-umat orang-orang sebelum kalian. Penggalan hadis ini jamaah sekalian yang kami muliakan, kita belajar mengambil sebuah faedah bahwa umat Islam itu dituntut juga untuk menjadikan umat-umat terdahulu itu sebagai pelajaran. Apa yang membuat binasa umat terdahulu? Asyuh. Apa yang menjadikan mereka dihukum oleh Allah? Kekikiran dan pelitnya. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan dong terjatuh untuk melakukan hal yang sama dari umat-umat yang terdahulu. Dan ini banyak sekali yang senadah dengan informasi yang diberikan oleh Nabi dalam hadis yang berada di hadapannya kita. Ittaqu asyuhha fa innahu ahlakal ladzina man kana qablakum. Hati-hati
dari sifat kikir pelit, karena sifat kikir pelit itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang senadah dengan ini banyak sekali kita dapatkan dalam penggalan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat di saat itu. Nabi katakan, ya, sayusibu ummati daul umam. Umatku akan tertimpa dengan penyakit-penyakit umat terdahulu. Ini kan sinyal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi dari Nabi agar kita berhati-hati akan penyakit yang menimpa umat-umat terdahulu. Sayusibu, akan tertimpa, ya, huruf sin dalam bahasa Arab itu litanfis, menunjukkan akan. Sayusibu, akan tertimpa, terjangkiti, terkena umatku daul umam, penyakit umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin jaga kita, jangan sampai kita melakukan, jangan sampai penyakit-penyakit itu menimpa kita. Daul umam, penyakit-penyakit umat terdahulu. Qalu, dengan penuh penasaran para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wa ma daul umam, wahai Nabi Allah, apa sih penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Takut Nabi jangan sampai penyakit ini tertimpa dan dirasakan oleh umatnya yang membuat mereka binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Mulailah Nabi katakan, al-ashar wal batar wat tahasud wat tabaghud hatta yakunal baghyu. Al-ashar, kata Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, al-ashar kufrun nikmah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal hasad, dengki iri. Wat tabaghud, saling benci. Hatta yakunal baghi, sampai-sampai mereka saling bersikap sewenang-wenang, kezaliman terjadi di antara mereka. Itulah penyakit-penyakit yang dikhawatirkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Islam itu, umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Harus dong kita ambil pelajaran. Jangan kita jadikan umat yang terbaik ini sama dengan umat-umat yang terdahulu, yang mereka itu hina, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kemaksiatan, pelanggaran yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar dari hadis-hadis yang berada di hadapan kita, kita mengambil faedah akan hukum haramnya kezaliman dengan beragam bentuknya. Kezaliman apa itu? Kezaliman pada hak-hak Allah, kezaliman terhadap harta manusia, kezaliman terhadap harga diri kehormatan manusia, kezaliman terhadap jiwa dan darah manusia. Haram semuanya. Dari sini kita belajar bahwa zalim itu terkategorikan sebagai dosa besar, bukan dosa kecil. Gak cukup bapak ibu kita berbuat zalim cuman astagfirullah, gak cukup. Gak cukup. Cara menebus kezaliman itu dengan apa? Taubatun nasuha. Harus dengan taubatun nasuha, bukan cuma nangis istighfar, astagfirullah saya telah berbuat zalim. Tidak, itu enggak cukup. Bahwa dosa besar itu harus
Jazakallahu khairan, barakallahu. Sampai mana tadi jemaah? Sampai baterainya habis. Kemudian kata para ulama tadi, dari sini juga kita ambil pelajaran apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya kezaliman itu hukumnya apa? Dosa besar. Dan dosa besar itu tidak hanya cukup dengan istighfar, astagfirullah, nangis-nangis gak cukup, bahwa dosa besar itu harus ditembus dan dihapuskan dengan apa? Taubatun nasuha, nyesal, ya, berazam tidak ulangi lagi. Kemudian apa? Kembalikan hak-hak orang lain. Duit yang pernah kita ambil harus wajib untuk dikembalikan. Mau nangis sampai kering air matanya kita, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita kembalikan haknya orang lain tersebut yang pernah kita ambil. Hati-hati, inilah bahayanya ini. Maka usahakan jamaah, nasihat untuk diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, usahakan kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan kita tidak pernah menzalimi orang lain, siapapun dia, istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, dan lain-lain sebagainya. Takut kita kalau kelak nanti mereka semuanya ngadu nuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rob, dia pernah pukul saya, ya Rob, dia pernah ambil duit saya, ya Rob, sewaktu di dunia dia bunuh saya, ya Rob, dia pernah tendang saya, ya Rob, dia pernah tipu saya. Ngantri orang untuk semuanya mengadu meminta haknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ruginya kita. Amalan-amalan kebaikan yang semangat kita lakukan, menuntut ilmu, umroh, haji, sedekah, sholat malam, sholat tahajud, dan lain-lain sebagainya, habis gara-gara apa? Kita berikan kepada orang yang kita zalimi. Hati-hati, itulah hukuman balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat zalim selama hidupnya di dunia. Tidak ada kebaikan demi Allah, tidak ada kebaikan untuk orang-orang yang terjatuh dalam kezaliman. Cepat atau lambat dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Allah gak pernah lengah, na'udzubillah. Allah akan senantiasa membalas dari kezaliman yang dilakukan oleh hamba-Nya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah kembali mengingatkan kita, wala yahsabanna alladzina zalamu, dan jangan kalian mengira wahai orang-orang yang zalim, ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kalian menyangka wahai orang-orang yang zalim, Allah kemudian melupakan perbuatan zalimnya kalian. Sesungguhnya Allah tangguhkan perbuatan zalimnya kalian untuk Allah perlihatkan di mana mata kita akan terbelalak melihat balasan tersebut. La ilaha illallah. Maka sekali lagi hati-hati ya, untuk kita semuanya, hati-hati dengan perkara yang satu ini. Ya, ini juga pelajaran untuk kita tidak bersifat dan bersikap kikir. Ya, hati-hati, ini sifat yang tercela. Makanya dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan, wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga dari sifat kikir, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kalau Allah berikan dan limpahkan kepada kita sifat dermawan, itu nikmat itu. Alhamdulillah kalau Allah jaga kita dari sifat kikir, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim itu, muslimah itu pertengahan. Tolong diingat-ingat ini, muslim dan muslimah itu harus pertengahan di dalam membelanjakan, memanfaatkan hartanya. Satu sisi nggak boleh kikir, pelit, bakhil, syuh. Sisi lain nggak boleh israf,
Kabuli. Dua-duanya ini haram di dalam Islam. Kikir haram, al-israf, tabdzir haram juga. Yang bagus yang pertengahan, yang bagus yang pertengahan, bersikap insaf, tidak kikir, tidak pelit, dan tidak berlebihan, tidak bersikap mubadzir, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang bersifat boros itu adalah teman-temannya, rekan-rekannya syaitan. Hati-hati, ya. Harus pertengahan, ya. Harus pertengahan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga, ya, di dalam Al-Qur'an telah memberikan banyak celaan kepada orang-orang yang kikir ini. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi. Sesungguhnya orang yang kikir itu pada hakikatnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lainnya kata Allah, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Ibu bapak silakan lihat surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 180. Silakan lihat surat Al-Hasyr ayat 9. Silakan lihat surat Muhammad ayat 38. Biar kita semakin mantap untuk menjauhi sifat kikir dan pelit ini. Tadi Allah katakan apa? Wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir pelit, maka dialah orang yang beruntung. Di dalam surat Ali Imran ayat 180 Allah sebutkan apa? Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairun lahum. Jangan pernah menyangka orang-orang yang pelit kikir, jangan pernah menyangka, ya, orang-orang yang pelit dan kikir yang mereka itu nggak mau mengeluarkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah, jangan mereka menyangka itu baik buat mereka. Maaf Bapak Ibu, sebagian orang ngira dengan sifat kikir dan pelitnya dia akan jadi kaya. Maaf Bapak Ibu, sebagian orang menyangka bahwa hidupnya akan enak ketika dia apa? Kikir pelit. Ya, kebalik, mindsetnya itu kebalik. Itu bukan bola pikirnya seorang muslim dan muslimah. Balik sekarang, ubah bahwa sedekah, infak, sifat dermawan itulah yang akan membuat kita kaya hati dan keberkahan pada hartanya kita. Demi Allah, itulah sebenarnya itu. Ubah sekarang, ubah bahwa sifat dermawan, kebalikan dari kekikiran, itulah yang akan memberikan keberkahan di dalam hartanya kita, ya. Makanya kata Allah apa? Huwa khairun lahum. Jangan pernah menyangka wahai orang-orang yang kikir dan pelit bahwa sifat kikirnya kamu, menahannya kamu dari harta yang kamu tidak ingin keluarkan di jalan Allah, huwa khairun lahum, baik buat kalian. Allah bantah ini, bal huwa syarrun lahum. Bahkan sifat kikir pelitnya kamu itu syarrun lahum, jelek untuk kalian. Siapa yang ngomong? Siapa yang berbicara? Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Bal itu kebalikannya. Kalau bal dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan lawan dari hukum yang sebelumnya. Orang-orang kikir itu menyangka apa? Dengan sifat kikirnya baik, mendatangkan kebaikan buat mereka. Iya Bapak Ibu. Dengan dia menahan hartanya akan semakin banyak, dia semakin kaya. Enggak. Bal huwa syarrun lahum, bahkan itu jelek, ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dia akan rasakan kekikiran yang mereka lakukan itu, mereka akan rasakan kelak pada hari kiamat akibatnya. La ilaha illallah. Maka, ya, di dalam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubghidu thalathatan. Allah benci terhadap 3 orang ini. Asy-syaikh az-zani, orang tua yang masih demen berzina, sudah bau tanah, sudah tua, bau tanah, masih berbuat zina.
Istilah orang masih jajan la ilaha illallah, sudah mau mati, sudah mau mati. Ini orang gak tahu diri ini. Makanya ini ancaman. Asy-Syaikh Az-Zani, Nabi gak katakan asyab az-zani, anak muda yang berbuat zina, enggak. Tapi apa? Asy-Syaikh Az-Zani, orang tua yang sudah tua tapi masih demen berbuat zina. Ini sudah apa ya? Sudah kelewat batas ini. Sudah kelewat batas. Harusnya kalau makin bertambah usianya kita, jamaah sekalian, makin berpikir kita untuk mempersiapkan bekalnya kita, bahwa kematian itu sudah mendekati kita. Uban jadi pelajaran buat kita, rambut putih jadi pelajaran buat kita, gigi yang sudah copot minggat satu persatu, kulit yang sudah tidak lagi mulus semulus yang dulu, terus jadi pelajaran buat kita, pelajaran buat kita untuk mempersiapkan bekalnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ini tua-tua keladi, makin tua makin menjadi Asy-Syaikh Az-Zani. Itulah kelompok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-bakhil al-mannan, orang yang kikir dan sering mengungkit-ungkit kebaikannya. Bahaya itu. Al-bakhil al-mannan, bakhil, giliran berinfak, giliran berikan bantuan kepada orang lain, mannan, sering ngungkit-ngungkit. Lu nggak ingat ya, saya pernah kasihkan kamu 1 juta. Kamu nggak ingat ya, waktu anak kamu sakit itu siapa yang bantu kamu? Nggak ada orang lain, saya nih yang bantu kamu. Mannan. Ya gak boleh Bapak Ibu. Cukup pemberian kita kepada orang lain, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu pujian dari orang, kita nggak perlu pengakuan dari orang, kita nggak perlu balasan dari orang. Kalau senangnya berbuat kebaikan kepada orang lain untuk dibalas juga dengan orang lain, itu namanya apa? Pedagang. Pedagang itu ya, bukan seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin dia berbuat kebaikan kepada orang lain mengharap balasan di sisi Allah. Orang lain mau membalas kebaikannya ataukah tidak, itu bukan menjadi orientasi dia, tapi apa yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ikhlas itu, ibu, bapak, orang yang ikhlas itu dalam memberi, ya, dalam kondisi dia terjepit atau apa, dia tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan. Beda itu orang kalau nggak ikhlas dia. Ketika dalam kondisi terjepit, ya Allah, dulu ketika mereka susah saya yang bantuin, sekarang saya susah kok mereka nggak bantu saya. Ya, nggak mesti begitulah. Orang yang berbuat demi Allah itu karena Allah, lillah, tidak akan pernah mengungkit-ungkit pemberian dia. Kenapa? Karena mengungkit-ungkit kebaikan itu terkadang menyakiti hati dan menggores orang yang telah kita bantu. Kok bisa-bisanya bantu tapi ngungkit-ngungkit, ya? Maka hati-hati, ya, hati-hati untuk kita semuanya. Barakallahu fik, wallahu ta'ala alam. Sebelum masuk ke hadis yang berikutnya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang kami muliakan? Silahkan Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Kalau malu-malu, ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ana mau bertanya, apa saja bentuk-bentuk kezaliman seorang suami terhadap istri, dan apa saja bentuk-bentuk kezaliman seorang istri terhadap suami? Masya Allah, sehat selalu Bapak, ya, sekeluarga. Katanya apa saja sih bentuk kezaliman seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Ini kalau dibahas ya bisa beberapa pertemuan ini. Semoga nanti kita bisa bahas juga tentang rumah tangga. Itu penting, hak-hak kewajiban rumah tangga itu penting sekali. Kalau ditanya apa sih kezaliman, bentuk kezaliman seorang suami kepada istrinya, saya katakan minha, diantaranya doang, karena banyak tuh bentuk kezaliman. Diantaranya satu, tidak memberikan nafkah yang ma'ruf. Gak memberikan nafkah
dalam bentuk makanan, minuman, pakaian yang sesuai dengan kemampuan sang suami. Dia ada kemampuannya, dia ada gajinya, ada pendapatannya, tapi apa? Tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anak. Ini zalim namanya, zalim. Karena haknya istri itu apa? Dinafkahi. Makanya dalam syariat Islam diperbolehkan bagi seorang istri ngambil secara diam-diam duit suaminya walaupun tanpa sepengetahuan suami, kalau sang suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dia dan anak-anaknya. Paham Bapak Ibu sekalian? Iya. Jadi pernah itu Hindun sahabiyah yang mulia datang ngadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Wahai Rasul, Abu Sufyan ini suami yang pelit kikir. Oh ya, kok gibah ini? Ini gibah yang diperbolehkan. Boleh menceritakan tentang seseorang dalam rangka untuk mencari fatwa, jawaban, itu diperbolehkan di dalam syariat. Bukan untuk disebarluaskan, tapi betul-betul dia ingin cari fatwa, penyelesaian dalam permasalahan. Katanya, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Suami saya Abu Sufyan lelaki yang pelit, kikir. Ya, dia tidak memberikan nafkah yang cukup buat saya dan anak saya. Apakah saya boleh ngambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Ya, kalau kita sekarang buka dompet pelan-pelan. Kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa baniki. Boleh, silakan ambil, kata Nabi, yang mencukupi kebutuhan kamu dan anak kamu, kebutuhan pokok. Jangan ambil duit suami untuk beli iPhone, jangan ambil duit suami untuk ganti HP. Gak boleh, gak boleh. Itu cuma dalam batasan apa? Nafkah yang tidak mencukupi. Itu bentuk kezaliman. Yang kedua, dari bentuk kezaliman sang suami kepada istri adalah tidak memberikan pemenuhan kebutuhan biologis. Gak apa-apa kita ceritakan ini karena ini juga banyak terjadi dan menimpa sebagian orang. Baru-baru aja kemarin ada juga yang WA bertanya tentang permasalahan, Ustaz, saya sebagai seorang istri gak pernah diberikan ini dan itu oleh suami. Ini bentuk kezaliman, ini gak boleh. Namanya wanita juga itu sama dengan lelaki, butuh untuk pemenuhan biologisnya, nafkah lahir dan batin. Kemudian bentuk kezaliman yang lainnya, tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Kalau dia gak mampu, dia gak boleh untuk tidak memberikan ruang kepada istrinya untuk belajar agama. Ustadz, saya bukan lulusan pesantren, saya gak ada basic agama. Ya, wajib hukumnya bagi seorang suami untuk memberikan ruang kepada istrinya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, jangan sampai seorang suami kemudian menutup celah itu, membiarkan istrinya buta terhadap urusan agamanya. Hati-hati, itu istri itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Seorang suami memimpin dalam rumahnya terhadap istri dan anak-anaknya, dan kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak lagi bentuk kezaliman seorang istri kepada suaminya. Dengan cara apa? Dia tidak memberikan hak-hak suaminya dalam kebutuhan biologisnya dan lain-lain sebagainya. Itu zalim namanya itu.
Karena kewajiban seorang istri itu melayani suami, terkhusus dalam pemenuhan biologis. Zalim itu namanya. Zalim itu namanya. Kezaliman yang lainnya apabila kemudian dia tidak melaksanakan yang merupakan kewajiban-kewajiban yang telah diembankan kepadanya. Kezaliman yang lainnya ketika dia mengumbar ya aib dari suaminya. Zalim itu namanya. Istri yang zalim itu dia mengumbar aib suaminya. Ya demikian pula sebaliknya tadi itu. Perbuatan zalim ketika seorang suami mengumbar aib dari apa? Istrinya. Suami kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari yang tidak memiliki kekurangan dan aib. Dan sepasang suami istri itu harus betul-betul menjaga dan menutup aib dari masing-masing. Jangan diumbar keluar, gak ada gunanya. Bahkan perbuatan tersebut akan bisa memperretak dan menghancurkan bahtera rumah tangga. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Termasuk kezaliman juga. Jadi banyak bentuk-bentuknya. Memukul istri tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi memberikan pelajaran kepada istri, memberikan hukuman itu sah-sah saja dalam pandangan syariat ya. Ketika nasihat tersebut tidak mempan, tapi intinya apa? Istri betul-betul berbuat kesalahan. Gak boleh menghukum istri kalau istri itu gak salah. Diberikan nasihat. Kalau gak mempan, boleh untuk menghukumnya dengan pukulan yang tidak mencederai dan menimbulkan bekas. Gak boleh menghantamnya, memukulnya sampai memar, sampai di bagian wajahnya. Itu haram di dalam Islam. Ya, pukulan-pukulan ini yang terakhir sudah ini kalau enggak mempan semuanya. Pukulan yang menyadarkan dia, pukulan yang bentuknya kasih sayang, yang menyadarkan dia untuk kembali ke dalam kebenaran, bukan pukulan hukuman emosi dan lain-lain sebagainya, tapi hukuman yang akan menyadarkan istrinya kita. Ya, kezaliman yang lainnya banyak yang disebutkan oleh para ulama, yang kita cukupkan dengan beberapa poin tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah terjadi Ustadz kezaliman tersebut, maka kami ingatkan pada pasangan tersebut untuk saling memaafkan. Mulai lembaran yang baru, untuk introspeksi satu dengan yang lainnya, saling memaafkan bahwa kita membangun bahtera rumah tangga itu di dunia, dan kelak kita juga pingin bersama istri dan anak-anaknya kita sampai kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Bagaimana cara kita menyikapi ketika dizalimi oleh orang lain? Apakah kita hanya berdiam diri, tidak melawan, sama dengan zalim kepada diri sendiri? Barakallahu fiik. Bapak Ibu, kalau ada orang yang ganggu kita, ada orang yang menzalimi kita, manusia itu terbagi tiga. Yang pertama, coba nanti kita lihat kita bagian yang mana ini. Kalau ada orang yang nyakitin kita, mengganggu kita, menzalimi kita, manusia itu kata para ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zalim. Kok ya menjadi zalim? Diganggu kok menjadi zalim? Bentuknya gimana? Zalim itu kata para ulama, ya'khudhu fawqa haqqihi, dia mengambil di luar dan melebihi batas haknya. Diambil duitnya 100.000, dia ambil kembali duitnya orang itu 200.000. Itu zalim namanya. Dia dipukul kakinya, dia balas pukul kaki dan perut, itu zalim namanya. Yang kedua, orang yang muqtasidun, orang yang pertengahan, dan ini sah saja di dalam Islam. Diganggu dia, dizalimi dia membalas sesuai dengan kezaliman yang dia terima. Itu sah dalam kacamata Islam, boleh. Coba kata para ulama, sulit sekali dan jarang sekali orang ketika membalas itu bisa setara. Kebanyakannya melampaui batas. Makanya para ulama menasehatkan lebih bagus jangan dibalas.
Yang ketiga, ini yang paling bagus, muhsinun, kelompok orang yang paling bagus, membalas kejelekan dengan kebaikan. Itu yang paling bagus. Bapak ibu dizalimi, bapak ibu diganggu, ya'fu wa yatruk haqqahu, tinggalkan. Dia enggak menuntut haknya, dia tinggalkan. Ya, orang ganggu dia, digosipin dia, diganggu dia lapang dada, maafkan. Wah, itu orang-orang yang hebat. Cuman timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kita terus-terus dizalimi gimana ini, Ustaz? Jadi para ulama kemudian membagi keadaannya. Kalau orang yang menyakitin kita itu, menzalimi kita, adalah orang yang asalnya baik, cuman di saat itu dia terjatuh dalam kesalahan, maka yang paling bagus maafkan dia. Yang kedua, kalau orang tersebut memang kerjaannya tukang zalim, ngambil duit kita, besok pindah lagi kepada orang lain. Ini para ulama menjelaskan dan memberikan fatwa, lebih bagus dibalas perbuatannya itu, biar jadi pelajaran. Caranya apa? Laporkan ke pihak yang berwajib, ya. Jangan diambil, dicuri sepedanya, diam. Besok diambil lagi sepeda motornya, diam lagi. Padahal memang udah tahu ini pencuri kelas kakap ini. Jangan demikian. Kata para ulama, kalau orang tersebut memang sudah terang-terangan berbuat zalim, gak tahu diri, dan menjadikan kezaliman tersebut sebagai perbuatan kesehariannya, maka yang paling bagus pada hak orang ini adalah apa? Membalasnya. Tapi untuk orang-orang yang terkadang dalam beberapa kondisi dia khilaf, maka yang paling bagus apa? Maafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, amin ya Rabb. Doa yang sama untuk sang penanya dan kepada kita semuanya yang hadir di majelis ini. Ustadz Afan izin bertanya, bagaimana cara menyikapi takdir yang tidak baik dalam kehidupan kita, dan bagaimana supaya hati kita ridho atas semuanya? Jazakumullah khairan. Ini penting pembahasannya, sebenarnya di luar temanya kita. Pembahasannya itu tentang al-iman bil qadar, iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu penting. Ustaz, gimana tipsnya supaya kita bisa tenang menerima takdir yang tidak mengenakan? Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, tolong diingat-ingat ini tips. Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, ya, kata beliau, idza jara alal abdi maqdurun yakrahuhu falahu fihi sittatu masyahid. Ibu, bapak, kalau bisa diingat-ingat ini, kalau sudah paham ini, enak hidupnya kita, ya. Kalau dapat takdir-takdir yang tidak mengenakan, insya Allah akan jauh lebih ringan kalau kita sudah paham ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, idza jara alal abdi maqdurun yakrahuhu falahu fihi sittatu masyahid. Kalau ada takdir yang terjadi pada diri seorang hamba yang tidak mengenakan dia, maka hendaknya dia menyikapinya dengan 6 sikap. 1. Masyhadu al-ubudiyah, ya, masyhadu at-tauhid. Yang pertama, tinjau, pandangi, sikapi hal-hal yang tidak mengenakan itu dengan kacamata dan pandangan tauhid. Apa artinya? Bahwa semua yang menimpa kita itu berjalan dengan takdir dan ketetapan Allah. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Ibu pegang itu. Kalau perkara ini sudah tertanam dalam dirinya kita, enak kita. Apapun musibah, ujian, cobaan yang Allah timpakan, enak kita. Kalau kita sudah pahami poin yang satu ini, bahwa semua yang terjadi itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Itu aja, enak kan? Apapun yang menimpa kita
itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masyhadu al-hikmah, pandangi takdir yang tidak mengenakan itu dengan apa? Pandangan masyhadul hikmah, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin ada dari takdir yang tidak ada hikmahnya, gak mungkin, itu mustahil. Kata para ulama, pasti ada hikmahnya. Kita tahu ataukah tidak, kita sadar ataukah tidak, pasti ada hikmahnya. Tidak ada dari perbuatan takdir Allah, ketetapan Allah yang terjadi sia-sia, mustahil bagi Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Makanya Allah sebutkan apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Terkadang ada perkara yang tidak mengenakan kamu, buka bisnis anjlok, rugi, ya, gak mengenakan kita. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Terkadang ada perkara yang kamu benci, tidak senangi, padahal itu baik buat kamu. Jangan pernah titip pesan, jangan pernah suudzon kepada Allah, itu aja. Jalanin aja kehidupan di dunia ini tanpa harus berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja tips enak menghadapi dan menjalani kehidupan di dunia ini, bahwa apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya, yang terkadang hikmah tersebut diberitahukan oleh Allah kepada kita dan terkadang tidak. Yang ketiga, masyhadu al-adl, bahwa semua perbuatan takdir Allah itu terkandung keadilan di dalamnya. Allah gak mungkin menzalimi kita. Allah adil dalam setiap perbuatannya. Ustaz, saya kok rajin bangun tengah malam, rajin puasa sunnah, tapi kok cobaan terus menghantam saya. Itu terjadi dengan keadilan Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Bapak Ibu, kita menengok ke belakang, kita menjadi orang baik itu baru di umur berapa? Kita menjadi orang yang istiqomah itu baru berapa tahun? Lah, dari waktu-waktu yang terdahulu kita kemana kan? Bisa jadi dengan keadilan Allah, Allah ingin bersihkan kita, bersihkan dari dosa-dosa yang pernah berlalu dalam kehidupannya kita. Allah ingin bersihkan dengan musibah, ujian, perkara yang tidak mengenakan itu. Yakin saja bahwa semua ketetapan Allah itu pasti Allah tetapkan dengan keadilannya. Yang keempat, masyhadu alhamd, puji Allah. Ibu, bapak, apapun yang menimpa kita dari cobaan dan perkara yang tidak mengenakan, jangan sampai keluar gerutuan dalam mulutnya kita. Jangan sampai keluar keluh kesah. Ubah semua itu dengan pujiannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Bahwa Allah itu zat yang harus kita puji, bukan hanya ketika kita mendapat nikmat. Itu yang kita salah dalam memposisikan dirinya kita. Terkadang kita hanya mau memuji Allah ketika kita mendapat nikmat, padahal musibah, ujian, cobaan itu adalah nikmat juga bagi seorang mukmin dan mukminah yang menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran dan menghadap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan untuk dia mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Belajar dari sekarang, tahan mulutnya kita dari berkeluh kesah, bahwa keluh kesah itu tidak akan memperbaiki keadaan yang menimpa kita dari ujian dan musibah. Bahkan keluh kesah tersebut akan semakin memperburuk keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa ini? 4 atau 5 atau 6? Yang pertama tadi apa? Masyhadu at-tauhid, yakin itu semua yang tidak mengenakan itu terjadi karena kehendak Allah. Yang kedua, terjadi karena keadilan Allah.
Yang ketiga, pasti ada hikmahnya. Yang keempat, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ya, hadirkan masyhadu al-ubudiyah. Sadarkan dirinya kita bahwa kita itu hamba Allah yang hidup di bumi Allah, yang kita semua tidak akan pernah lepas dari cobaan. Konsekuensi hidup di dunia ini harus bisa menerima cobaan. Ibu bapak tidak mau menerima cobaan ujian, tolong cari tempat yang lain. Itu aja ya Bu. Kalau nggak mau mendapatkan ujian di muka bumi ini, silakan hidup di tempat yang lain. Bumi ini memang dijadikan oleh Allah sebagai apa? Darul imtihan, darul bala, negeri ujian dan cobaan. Ibu tidak ingin menderita nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dapat musibah, ujian, hadirkan ini, sadarkan dirinya kita masih di dunia, bukan di surga. Bahwa semua orang itu masing-masing berjuang dengan ujian dan cobaannya. Ibu, bapak, jangan posisikan diri bahwa ibu sendiri yang dapat ujian, cobaan dari Allah. Kok berat amat sih? Iya, ujiannya ibu, bapak, semua orang, semua kita ini sedang berjuang dengan cobaannya masing-masing. Betul nggak ibu? Ada nggak bapak ibu yang gak ada cobaannya? Coba angkat tangannya. Saya diain umroh. Ya Bu, ada nggak? Ada semua cobaannya kita. Betul nggak? Ada semua problemnya kita. Ada semua ujiannya kita. Ada semua perkara yang tidak mengenakkan kita. Mau kita di dunia. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman tanpa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa ujian itu adalah bukti nyata untuk menguji kejujuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang kalau nggak diuji bisa istiqomah dia, tapi ya ketika diberikan ujian goyang dia, itu bahaya itu. Seorang muslim itu harus tegar, kokoh dalam kondisi apapun, senang ataupun sulit, dapat nikmat ataupun dapat musibah, harus istiqomah. Karena dua keadaan itu akan tetap berlaku di dunia ini. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan demikianlah hari-hari di muka bumi ini kami akan silih pergantikan. Hari ini kita bahagia, hari ini kita merasakan takdir yang baik, besok lusa kita akan merasakan takdir yang tidak mengenakkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi hidup di dunia, ya. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fiik. Jadi itu kalau sudah dipahami, insyaallah ta'ala, ya, hatinya kita akan senantiasa lebih lapang, lebih ridho terhadap apa-apa yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung lagi Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang subuh, ya. Masya Allah, barakallahu. Satu dulu Pak, takut lupa saya. Iya Pak, sebentar Pak ya. Satu dulu Pak, mohon maaf, takut lupa saya. Jadi gimana itu Ustaz? Ya, kalau ada suara-suara yang keras, ya, sebelum sholat, apalagi subuh, ngantuk-ngantuk kita katakan, kita nasihatkan untuk meninggalkan perkara yang satu ini. Itu lebih bagus. Untuk mereka-mereka yang berbuat demikian, mudah-mudahan kita berbaik sangka, semoga niatan baiknya mereka itu diterima di sisi Allah. Cuman caranya yang salah, dikhawatirkan suara-suara yang keras itu justru mengganggu orang lain. Ya, di sana kan ada orang yang mungkin sakit, di sana kan ada orang yang masih butuh istirahat, di sana kan ada orang yang mungkin sedang qiyamul lail, terganggu dia dengan suara-suara tersebut. Jadi alangkah bagusnya untuk apa?
untuk kita tidak menghidupkan yang satu itu lebih bagus. Itu lebih bagus ya. Cukup jadikan azan itu sebagai pertanda. Makanya subuh itu azannya 2 kali menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekitar bacaan 50 ayat sebelum masuknya sholat subuh itu disunnahkan untuk mengumandangkan azan yang pertama. Ya, makanya muadzinnya Nabi di zaman Nabi untuk sholat subuh itu ada 2. Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, itu di azan yang pertama. Makanya Nabi mengatakan, idza sami'tum, kalau kalian mendengarkan suara azannya Ibnu Ummi Maktum, maka minum kalian, lanjutkan, karena itu belum masuk waktunya untuk menahan berpuasa. Ya, dianjurkan untuk mengumandangkan azan yang pertama itu manfaatnya yang pertama untuk membangunkan orang, agar orang persiapan untuk melakukan sholat tahajud, sholat witir, untuk persiapan sholat subuh. Manfaat yang kedua kata para ulama untuk mengingatkan orang yang sedang sholat malam bahwa sebentar lagi masuk waktu subuh, agar dia persiapan untuk memperingkas sholatnya masuk kepada sholat witir. Ya, azan yang kedua, azan yang dikumandangkan tepat ketika fajar shodiq itu muncul, yang menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Ya, kita cukupkan aja dengan perkara yang ini, alhamdulillah. Ya, dan itu adalah sebaik-baik petunjuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bagus tuh. Ya, jadi cukupkan saja. Ini nasihat dan masukan untuk kita semuanya, untuk kita perhatikan. Lebih bagus demikian. Ya, untuk dikumandangkan azan itu 2 kali di subuh hari itu lebih bagus. Tapi kalau masyarakatnya belum paham, jangan buat fitnah. Ya, dalam kaidah tidak diperbolehkan menegakkan sunnah yang bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Itu kaidah itu. Jangan sampai masyarakatnya tentang tauhid aja nggak ngerti, tentang kesyirikan aja nggak ngerti, tiba-tiba dia datang di daerah tersebut, ini sunnah Nabi, harus azan yang pertama. Dikumandangkan azan, langsung masyarakat kumpul semua aja mau sholat subuh, padahal jam 3:30. Ya, jadi nggak boleh, pelan-pelan. Ya, nggak boleh menimbulkan fitnah dalam rangka untuk menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Butuh tahapan, mungkin dengan proses diberitahukan dulu, ya, diberikan ilmunya dulu kepada masyarakat, kemudian setelah itu dipraktekkan, diamalkan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan perbuatan tersebut ya sebaiknya ditinggalkan, wallahu taala alam. Dan kami khawatir perbuatan tersebut masuk dalam kategori kezaliman terhadap saudaranya kita, wallahu taala alam. Yang kedua Pak, jangan-jangan Bapak yang lupa. Yang kedua Pak, jalan, masya Allah. Ya, katanya gimana tuh kalau ada jalan raya, ya jalan kampung di lorong yang ditutup karena ada acara-acara. Kalau ada jalan alternatif, ya alhamdulillah diberitahukan, diinformasikan dengan cara yang baik, ya bahwa untuk sementara waktu jalan ini dipakai karena ada acara. Tentunya kan harus minta izin dulu tuh, ya. Kalau ketua RT-nya, masyarakatnya setuju, alhamdulillah. Wong itu kampungnya mereka, alhamdulillah, ya. Biar nggak terjadi miskomunikasi. Tapi kalau kemudian nggak ada alternatif yang lain, jalan cuma satu-satunya doang, wong kantornya di situ, nah ini dikhawatirkan menutup yang demikian itu akan menimbulkan sikap zalimnya kita kepada orang lain. Hati-hati ini, ya hati-hati. Jadi semuanya itu harus terukur, jangan mentang-mentang akhirnya pakai, padahal di sana
ada orang-orang yang juga butuh dengan kita. Ada juga orang-orang yang butuh dengan jalanan tersebut. Hati-hati ini. Jadi semua harus terukur. Orang-orang yang ingin buat hajat itu betul-betul juga buat walimahan harus betul-betul terukur dia. Pikirkan, jangan cuma egonya saja memikirkan kemegahan dari acara tersebut, tapi dia juga harus pikirkan hak-hak manusia yang lainnya. Hak-hak manusia yang lain. Betapa ruginya kita setiap ada orang yang lewat di situ kemudian mendoakan kejelekan kepada kita. Betapa ruginya kita acara yang menjadi momentum yang begitu sakral yang menyenangkan kita ternyata berbalas doa-doa yang jelek yang keluar dari lisannya kaum muslimin disebabkan hak mereka yang kita ambil. Makanya dinasihatkan hati-hati ya. Kalau masih bisa untuk mengambil dan mengadakan di tempat yang lain yang tidak mengganggu kaum muslimin, tentunya itu yang lebih bagus. Wallahu ta'ala alam. Gak terasa Bapak Ibu, mungkin sampai sini dulu. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita dengarkan dari kebaikan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang jelek dan menganugerahkan kepada kita semuanya akhlak yang terpuji. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.